Betania bukanlah tempat geografis, melainkan tempat antara hidup dan mati. Betania artinya rumah orang miskin. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya. "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun.
Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Sahabat Alkitab, mari kita ikuti sedikit pembahasan dari buku Injil Yohanes, Injil Cinta, sebuah kesaksian dan penghayatan mengenai Yesus dan perbuatannya bersama saya, Leo Van Burden. Dimulai dengan pekan pertama Yesus pada kitab Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga 28 tentang kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes, anak Elizabeth dan Zakaria, menjadi utusan Allah untuk memberikan kesaksian. Orang-orang Yahudi dan para imam Lewi datang untuk menginterogasinya. Terjadilah penyelidikan oleh otoritas dari Yerusalem yang menanyakan kepada Yohanes, "Siapa dirimu? Apakah tugasmu?" Yohanes menjawab bahwa ia bukan ego eimi, aku adalah. Karena ego eimi adalah nama untuk Yesus. Yohanes adalah kesaksian. Yohanes membaptis di sungai Yordan. Orang-orang Yahudi menginterogasi Yohanes di Betania yang di seberang sungai Yordan. Seberang sungai Yordan adalah tempat di mana orang-orang Yahudi menyeberang untuk memasuki negara dan hidup baru pemberian dari Allah. Di situ adalah tempat antara padang gurun atau maut dan hidup baru. Di situ pula lah Yohanes membaptis mereka agar dapat memasuki hidup yang baru atau bertobat. Betania secara harfiah berarti rumah orang miskin. Betania bukanlah tempat geografis, melainkan tempat antara hidup dan mati. Seperti yang kita ketahui, kelak Lazarus akan dihidupkan kembali di Betania dekat Yerusalem. Orang-orang Yahudi menginterogasi, ingin mengetahui siapakah Yohanes itu sebenarnya, apakah ia adalah Mesias. Apa sebenarnya tugas Yohanes? Siapakah dan bagaimanakah Mesias yang dinanti-nantikan itu? Apa arti dari permandian? Siapakah yang boleh mempermandikan? Banyak sekali pertanyaan yang mereka ajukan. Akan tetapi, Yohanes teguh dan tegas dalam kesaksiannya. Ia menjawab bahwa ia membaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis dengan air dan Roh Kudus. Sahabat Alkitab, demikian pembahasan dari buku Injil Yohanes, Injil Cinta. Saya Leo Van Beuden, sampai jumpa di episode berikutnya. Supaya tidak ketinggalan dan mengingat pembahasan ayat selanjutnya, silakan klik subscribe dan tombol loncengnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.